Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah kami, urapilah kami yang hadir di sini, agar berkat daya dan rahmat-Mu, hati dan pikiran kami semakin terbuka, sehingga lebih mengenal Bapa dan kehendak-Nya, sebagaimana yang diwartakan Putranya Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Peran Roh Kudus bagi Gereja Part 2. Adapun kompetensi dasar kita masih seperti minggu yang lalu dari 3.10, menerapkan peran Roh Kudus yang membimbing dan menghidupi gereja. Adapun indikator pencapaian hasil belajar, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan lambang-lambang Roh Kudus dan menjelaskannya, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan beriman Kristiani, menjelaskan rahmat yang akan diterima bila Roh Kudus tinggal dalam diri manusia, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja, menjelaskan karunia-karunia Roh Kudus, menyebutkan buah-buah roh dan buah-buah daging, dan melakukan ibadat novena Roh Kudus. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami gelar-gelar Roh Kudus dan juga lambang-lambang Roh Kudus. Sekedar mengingatkan kita akan materi minggu yang lalu, bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, dan Yesus sendiri menamakan Roh Kudus dengan Roh Kebenaran. Kemudian Santo Paulus memberi gelar pada Roh Kudus itu, Roh yang dijanjikan, Roh yang menjadikan kita anak Allah, Roh Kristus, Roh Tuhan, dan Roh Allah. Sedangkan Santo Petrus menyebut Roh Kudus itu dengan Roh kemuliaan. Kemudian kita juga sudah melihat lambang-lambang Roh Kudus. Di antaranya ada air, ada urapan, ada jari, ada tangan, ada sinar dan awan, ada meterai, ada burung merpati, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus bagi kehidupan gereja. Rasul Yohanes menulis, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita bisa membacanya dari Yohanes 1 ayat 16. Maka kasih karunia mengalir dari kepenuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia, menderita, wafat di kayu salib, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Karena itu penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib menyebabkan rahmat Allah mengalir secara berlimpah kepada umat manusia. Peran dari Roh Kudus adalah membagikan rahmat yang berlimpah ini kepada umat manusia dalam bentuk rahmat pembantu, rahmat yang menetap, 7 karunia Roh Kudus, karunia karismatik yang membangun jemaat, Roh Kudus memelihara dan membimbing gereja Katolik. Kita akan dalami bagaimana bentuk dari rahmat yang berlimpah ruah itu yang dicurahkan Roh Kudus kepada manusia.
Yang pertama kita lihat rahmat pembantu atau actual grace. Roh Kudus itu membimbing kita dengan menerangi akal budi dan menguatkan keinginan. Maksudnya bahwa sebelum Pentakosta, para rasul dicekam ketakutan dan bahkan pada saat itu mereka dikatakan bodoh dan lamban hati. Kita bisa membacanya dari Lukas 24 ayat 25. Namun berkat Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul, maka Roh Kudus memberikan pengertian dan menguatkan mereka sehingga mereka memiliki keberanian. Para rasul yang tadinya tidak mengerti akan rencana keselamatan Allah yang diwartakan kitab suci, akhirnya mereka menjadi mengerti. Jadi Roh Kudus itu seperti memberikan cahaya di dalam kegelapan, sehingga manusia dapat melihat dengan jelas akan kehidupannya dan kemudian membantu manusia untuk dapat mengarahkan pandangannya ke surga. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kesadaran kepada manusia agar manusia itu mengerti mana yang paling penting dalam kehidupannya untuk mencapai surga. Santo Agustinus sendiri mengatakan bahwa rahmat yang membantu adalah terang yang menerangi dan menggerakkan para pendosa. Ada banyak cara untuk memberikan terang yang dapat menggerakkan akal budi dan juga keinginan kita manusia, seperti membaca kitab suci atau kehidupan para kudus atau ensiklopedi, membaca buku-buku yang baik lainnya, mendengarkan khotbah, melihat kehidupan yang baik dari teman, mendengar nasihat dari pembimbing rohani atau bapa pengakuan, memiliki benda-benda seni Kristiani seperti salib, patung, kemudian gambar-gambar orang kudus, mengalami penderitaan dan pergumulan hidup, dan lewat sakit penyakit yang kita alami, dan sebagainya. Roh Kudus tidak memaksa kita, namun menghormati keinginan bebas kita. Maksudnya adalah Santo Agustinus menulis, di dalam diri manusia ada kehendak bebas dan rahmat Allah, di mana tanpa bantuan rahmat Allah, maka kehendak bebas tidak dapat berbalik kepada Tuhan maupun bertumbuh di dalam Tuhan. Jelaslah apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus dalam bukunya, bahwa kerja dari rahmat Allah juga tidak sampai melanggar keinginan bebas manusia. Karena Tuhan sungguh-sungguh menghormati keinginan bebas manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai kebebasan untuk bekerja sama maupun menolak rahmat Allah. Kalau kita baca dalam kitab suci, kita dapat melihat tokoh-tokoh yang mau bekerja sama ataupun menolak rahmat Allah, seperti Bunda Maria. Bunda Maria menjadi contoh yang sungguh sempurna sampai akhir hidupnya, karena Bunda Maria selalu menjawab iya akan panggilan Tuhan. Selain itu juga ada Paulus. Paulus sebelum dipanggil oleh Tuhan bernama Saulus. Saulus yang menerima rahmat Allah dan mau bekerja sama dengan rahmat Allah dan kemudian menjadi rasul segala bangsa yang mewartakan kabar gembira kepada orang-orang bukan Yahudi. Selain itu juga ada para rasul. Para rasul
juga mau bekerja sama dengan rahmat Allah sehingga mereka mau mengikuti dan menjadi murid Kristus. Namun kalau kita baca dalam kitab suci, Raja Herodes yang mendengar kabar gembira dari para Majus yang datang dari timur, dia tidak mau bekerja sama dengan rahmat Allah. Selain itu, kita juga bisa baca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Di sana dikisahkan seorang anak muda yang kaya raya. Nah, anak muda ini tidak mau bekerja sama dengan rahmat Allah, bahkan menolak tawaran Kristus untuk mengikutinya. Nah, kalau kita melihat dari pemberitaan para rasul, banyak juga orang yang menolak dan bahkan tidak mau bekerja sama dengan rahmat Allah. Kalau seseorang secara terus-menerus menolak rahmat Allah dan tetap menolaknya sampai akhir hidupnya, maka sesungguhnya orang itu telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Artinya, dosa menghujat Roh Kudus berarti dosa yang tidak bisa diampuni di dalam kehidupan mendatang. Kita bisa baca di dalam Markus 3 ayat 29. Nah, kalau kita bekerja sama dengan rahmat Allah, maka rahmat Allah akan menjadi semakin besar bekerja di dalam diri kita. Sama seperti perumpamaan tentang talenta. Kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat 28. Di sana dikatakan ada yang menerima 5 talenta akan mendapatkan 5 talenta. Dan Yesus juga menegaskan hal itu dengan mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat 29. Tetapi sebaliknya, mereka yang terus menolak rahmat Allah, maka segalanya akan diambil daripadanya. Dalam pengertian, dia akan semakin terpuruk di dalam hidupnya. Nah, kalau penolakan ini dilakukan sampai akhir hidupnya, maka kepadanya akan dikatakan di dalam Matius 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jelaslah mereka yang menolak rahmat Allah, jelas sanksinya adalah kegelapan yang paling gelap. Namun kita juga harus mengingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Allah yang tidak pernah jemu-jemunya menawarkan rahmat-Nya kepada kita manusia dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Dan Kristus sendiri itu bersabda di dalam Lukas 5 ayat 23, kita bisa bandingkan Matius 9 ayat 13 dan juga Markus 2 ayat 17, di sana dikatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Roh Kudus bekerja pada seluruh manusia, baik orang kudus dan pendosa, maupun Katolik dan non-Katolik. Maksudnya adalah tanpa Roh Kudus tidak ada yang dapat sampai pada Allah, dan Allah menginginkan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita bisa baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Maka Roh Kudus itu bekerja di dalam diri pendosa dan juga orang kudus, di dalam diri orang Katolik
maupun orang non-Katolik. Di dalam Injil diceritakan bahwa Kristus adalah gembala yang baik di dalam Yohanes 10 ayat 11. Dan gembala yang baik ini mencari dombanya yang hilang. Ini di dalam Lukas 15 ayat 3. Dan gembala yang baik itu mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Dan dia juga adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi hati setiap orang. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 9. Namun perlu diingat bahwa Tuhan itu tidak memberikan rahmat-Nya secara sama rata kepada setiap individu. Hal ini seperti digambarkan dalam perumpamaan tentang talenta. Kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dalam perumpamaan tentang talenta tersebut dikisahkan ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta, semua seturut kemampuan orang yang bersangkutan. Di samping itu, yang menjadi ciri dari rahmat yang membantu adalah aktivitasnya yang tidak konstan, namun terjadi sekali-sekali. Oleh karena itu, menjadi penting agar kita tidak melewatkan saat-saat penuh rahmat seperti masa Prapaskah, di mana kita diajak untuk lebih banyak melakukan tindakan amal kasih dengan menyisihkan sedikit apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Kita juga diajak untuk berpuasa dan berpantang. Lalu ketika misi diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, juga pada saat Minggu Kerahiman Ilahi, yakni minggu setelah Paskah, di mana kita diajak untuk menyadari kerahiman Allah yang sangat luar biasa. Kemudian di masa Jubileum Agung dan sebagainya. Doa, puasa, sedekah, sakramen itu membantu kita untuk menerima rahmat kasih karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Kita bisa baca di dalam Roma 11 ayat 6. Maksudnya bahwa Kristus memang menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan di dalam hidup ini, melainkan karena rahmat-Nya, karena permandian yang telah kita terima, dan karena pembaharuan oleh Roh Kudus atau hidup kudus. Kita bisa baca di dalam Titus 3 ayat 5. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan di atas, kita tetap harus bekerja sama dengan rahmat Allah, sehingga rahmat Allah itu dapat bekerja secara bebas dalam diri kita. Maka doa, puasa, menerima sakramen-sakramen itu akan menjadikan kita semakin siap dalam menerima rahmat Allah. Yang tidak boleh kita lupakan juga adalah dorongan untuk berdoa, untuk berpuasa, dan menerima sakramen yang merupakan dorongan rahmat Allah. Dalam kebijaksanaannya, Allah akan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Yang kedua adalah rahmat pengudusan. Katekismus Gereja Katolik itu mendefinisikan rahmat pengudusan adalah satu anugerah yang tetap, satu kecondongan adikodrati yang tetap. Ia menyempurnakan jiwa supaya memungkinkan orang bersama dengan Allah
dan bertindak karena kasih-Nya. Orang membeda-bedakan apa yang dinamakan rahmat habitual, artinya satu kecondongan yang tetap supaya hidup dan bertindak menurut panggilan ilahi. Dari apa yang dinamakan rahmat pembantu, yakni campur tangan ilahi pada awal pertobatan atau dalam proses karya pengudusan. Nah, maksudnya adalah rahmat pengudusan itu adalah anugerah sukarela yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ia dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam jiwa kita untuk menyembuhkan jiwa kita dari dosa dan sekaligus juga menguduskannya. Jadi rahmat pengudusan itu membuat kita berkenan kepada Allah. Karunia-karunia Roh Kudus yang khusus, karisma-karisma itu diarahkan kepada rahmat pengudusan demi kesejahteraan umum gereja. Maka Allah bertindak melalui aneka rahmat yang membantu, yang dibedakan dari rahmat habitual yang selalu ada di dalam kita. Jadi dari definisi di atas kita dapat memahami beberapa pengertian. Yang pertama, kerjasama dengan rahmat pembantu itu akan memberikan rahmat pengudusan. Nah, Nabi Zakaria menulis di dalam Zakaria 1 ayat 3 dikatakan, "Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu." Artinya jika seorang pendosa itu bekerja sama dengan rahmat pembantu, maka dia akan menerima rahmat pengudusan, di mana Roh Kudus sendiri akan diam di dalam diri orang tersebut. Rasul Paulus menyebutnya bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Maka rahmat pengudusan itu akan membuat jiwa kita berkenan kepada Allah. Rahmat pengudusan akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus atau kita menjadi sahabat Allah. Yang kedua, cara untuk menerima rahmat pengudusan. Cara biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah lewat sakramen baptis dan juga sakramen tobat. Katekismus Gereja Katolik menuliskan demikian. Tritunggal Maha Kudus menganugerahkan kepada yang dibaptis rahmat pengudusan, rahmat pembenaran yang menyanggupkan dia oleh kebajikan-kebajikan ilahi, supaya percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya. Menyanggupkan dia oleh anugerah-anugerah Roh Kudus, supaya hidup dan bekerja di bawah bimbingan Roh Kudus. Menyanggupkan dia oleh kebajikan-kebajikan susila, supaya bertumbuh dalam kebajikan. Dengan demikian, berakarlah seluruh organisme kehidupan adikodrati seorang Kristen di dalam pembaptisan kudus. Maksudnya, bahwa rahmat pengudusan itu dapat hilang akibat dosa berat. Dosa berat itu mengakibatkan manusia kehilangan kebajikan ilahi, kasih, rahmat pengudusan, terkucil dari kerajaan Kristus, dan menyebabkan kematian abadi di dalam neraka. Agar kita bisa kembali dalam kondisi rahmat, maka kita memerlukan sakramen tobat. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengadakan pemeriksaan batin. Dan bila didapati dosa berat, segeralah mengaku dosa. Yang ketiga adalah bila Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka Ia membawa kehidupan rohani yang baru. Maksudnya, bila kita menerima Roh Kudus, maka kita akan memperoleh hidup ilahi
yang akan memampukan kita mengenal, mengasihi, dan menikmati Tuhan. Ini adalah hidup yang adikodrati. Selanjutnya, kita akan mengalami Roh Kudus akan memurnikan kita dari dosa berat. Sebagaimana besi dimurnikan oleh api, demikianlah juga jiwa kita dimurnikan oleh api Roh Kudus. Rahmat yang menguduskan itu tidak dapat ada bersama-sama dengan dosa berat. Seperti air dan minyak itu tidak akan bisa menyatu. Maka Roh Kudus itu hanya dapat tinggal dalam diri orang-orang yang tidak dalam keadaan berdosa berat. Kemudian Roh Kudus juga akan mempersatukan kita dengan Tuhan dan menjadikan kita bait Allah. Maksudnya, orang yang mempunyai Roh Kudus disatukan dengan Kristus, seperti halnya ranting disatukan dengan pokok anggur. Kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Roh Kudus akan membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita bisa baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 14. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa manusia adalah Allah. Kita bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat 34 dan juga Mazmur 82 ayat 6. Tuhan itu menghendaki agar kita berjuang menjadi seperti Allah, namun dalam kesatuan di dalam Dia. Maka keberadaan Roh Kudus itu akan menjadikan kita bait Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus mengajarkan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Selanjutnya, Roh Kudus menerangi pikiran dan mendorong kita untuk berbuat baik. Roh Kudus itu memperkuat akal dan kehendak kita. Terlebih lagi, Roh Kudus memberikan terang iman kepada kita. Kita bisa membacanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Dan Roh Kudus juga menyalakan api kasih ilahi di dalam diri kita. Kita bisa membacanya di dalam Roma 5 ayat 5. Selain itu, Roh Kudus akan membuat kita mampu dan mau untuk bekerja sama dengan dorongannya. Roh Kudus juga akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Roh Kudus juga mengubah seluruh kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, melainkan mengarahkan sebagian besar pikiran kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan, "Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Selanjutnya, Roh Kudus juga memberikan damai yang sejati. Artinya, orang yang mempunyai terang Roh Kudus, maka hidupnya akan penuh dengan damai yang melampaui segala akal. Kita bisa membacanya di dalam Filipi 4 ayat 7. Selanjutnya, Roh Kudus adalah guru dan pembimbing kita. Artinya Roh Kudus itu akan mengajar kita segala sesuatu. Kita bisa membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Jadi Roh Kudus bagaikan guru yang membuat kita mengerti segala sesuatu. Roh Kudus adalah pembimbing kita yang memimpin kita seperti seorang bapa menggandeng tangan anaknya melalui jalan yang sulit. Selanjutnya, Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik untuk memperoleh kerajaan surga.
Roh Kudus itu selalu aktif, selalu mendorong kita untuk berbuat baik dan menggerakkan hati kita untuk melakukan perbuatan yang berguna untuk keselamatan kekal dan juga sempurna. Kemudian Roh Kudus membuat kita menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Berkat Roh Kudus masuk ke dalam jiwa kita melalui baptisan, maka Allah Bapa menerima kita sebagai anak-anak angkat-Nya dan surga terbuka bagi kita. Kita tidak lagi di bawah roh perhambaan dosa, melainkan kita hidup dalam roh anak-anak Allah, sehingga kita dapat memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Kita bisa membacanya di dalam Roma 8 ayat 15. Maka semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini juga kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 14. Dan kita adalah anak-anak Allah. Kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Kita bisa membacanya di dalam Roma 8 ayat 17. Yang keempat adalah rahmat pengudusan dipertahankan dan ditambahkan dengan melakukan perbuatan baik dan dengan sarana rahmat yang ditawarkan gereja, namun rahmat tersebut dapat hilang oleh dosa berat. Maksudnya dengan perbuatan baik, rahmat pengudusan yang telah kita terima diteguhkan dan ditambahkan di dalam diri kita. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sementara itu, dosa akan menghalangi Roh Kudus untuk dapat berkarya di dalam diri kita. Satu dosa berat saja itu dapat merampas rahmat pengudusan kita. Maka orang yang kehilangan rahmat pengudusan itu dapat memperolehnya kembali melalui sakramen tobat atau melalui sakramen pengakuan dosa. Namun harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kita bisa membacanya di dalam Matius 12 ayat 40. Yang kelima adalah orang yang tidak mempunyai rahmat pengudusan mati secara rohani dan akan menderita kebinasaan kekal. Artinya orang yang tak mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya, dia duduk di dalam kegelapan dan di bawah bayangan maut. Kita bisa membacanya di dalam Lukas 1 ayat 79. Ia juga tidak mengenakan pakaian pesta dan akan dicampakkan ke tempat kegelapan. Kita bisa membacanya di dalam Matius 22 ayat 12. Jadi, jika seseorang tidak mempunyai Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita bisa membacanya di dalam Roma 8 ayat 9. Yang keenam, tak seorang pun mengetahui dengan pasti apakah ia mempunyai rahmat pengudusan atau akan menerimanya pada saat ajal. Artinya setiap orang yang sudah dibaptis itu boleh mempunyai keyakinan bahwa kita ini berada di dalam keadaan rahmat Tuhan. Tetapi rahmat pengudusan itu harus tetap dipelihara tanpa putus. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selain itu kita bisa berkaca dari Raja Salomo. Awalnya Raja Salomo itu diberkati oleh Allah dengan kebijaksanaan. Maka Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya. Namun menjelang ajalnya, ia menjadi penyembah berhala.
Setelah kita mendalami materi kita hari ini, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita refleksikan seluruh rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari materi hari ini? Apa yang belum kamu pahami dan ingin kamu pelajari lagi dari materi hari ini? Nah, Ananda sekalian, hasil refleksimu silakan kamu catat di dalam buku catatanmu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup, kita doakan doa dari puji syukur nomor 94. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.